Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Widya Firta, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, salah satu dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di kampus Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen pada tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi atau dikenal dengan PDD UKTPT, khususnya di aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu bisnis digital dengan metode DEI atau Delivery Interaction and Assessment, yang mana delivery merupakan proses penyampaian materi dengan baik kepada mahasiswa agar mahasiswa mudah memahami. Sementara interaction merupakan interaksi antar dosen dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Assessment merupakan pemberian tugas kepada mahasiswa gunanya mengukur kemampuan mahasiswa untuk memahami materi yang telah disampaikan. Baiklah, izinkan saya untuk menjelaskan deskripsi ataupun gambaran umum pada mata kuliah bisnis digital ini. Mata kuliah bisnis digital merupakan sebuah mata kuliah yang wajib bagi mahasiswa semester 5 pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada kampus Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Kuliah bisnis digital ini memberikan sebuah pemahaman bagi mahasiswa tentang bagaimana memahami perkembangan, tantangan, dan peluang bisnis di era digital, serta bagaimana cara menemukan ide ataupun gagasan dalam bisnis digital, dan juga bagaimana menerapkan kemampuan mencari peluang baru dalam digital bisnis. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dan memahami beberapa pokok bahasan, yaitu yang pertama adalah revolusi industri dan perkembangannya. Yang kedua, revolusi industri 4.0. Yang ketiga, peranan kecerdasan buatan dalam bisnis. Yang keempat, tantangan dan peluang bisnis digital di era industri 4.0. Yang kelima, bisnis digital. Yang keenam, pemasaran digital. Yang ketujuh, berbisnis di era industri 4.0. 8, memunculkan ide dan gagasan bisnis. Yang kesembilan, mencari, menciptakan, dan memanfaatkan peluang usaha. Yang ke-10, perencanaan usaha. Yang ke-11, mengembangkan keberlanjutan usaha. 12, menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Yang ke-13, mengelola keuangan perusahaan. Yang ke-14, langkah menjadi pengusaha sukses. Yang ke-15, etika bisnis. Adapun capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini adalah yang pertama, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang ketiga, menguasai bisnis digital. Yang keempat, menguasai etika bisnis dan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kelima, menguasai dan memahami perkembangan, tantangan, dan peluang bisnis digital serta menemukan ide dan gagasan di era digital. Yang keenam, mampu mengembangkan pemikiran logis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, menciptakan desain dan karya seni dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahlian. 7. Mampu melakukan kajian sesuai dengan bidang keahlian dalam
menyelesaikan masalah di masyarakat yang relevan dengan keahliannya. Yang kedelapan, mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikan kepada masyarakat secara luas. Sistem pembelajaran mata kuliah bisnis digital ini dilaksanakan secara blended learning menggunakan Learning Management System e-learning upyptk.acd.id. Blended learning adalah metode pembelajaran yang menggabungkan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring atau online. Pembelajaran mata kuliah bisnis digital ini dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana 8 kali pertemuan sebelum dilaksanakannya ujian tengah semester dan satu pekan dilakukan untuk ujian tengah semester dan 7 pekan berikutnya dilakukan sebelum ujian akhir semester. Evaluasi hasil belajar mata kuliah bisnis digital ini didapatkan dari penugasan, kehadiran, keaktifan, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Pembobotan setiap evaluasi pembelajaran adalah kehadiran sebanyak 15%, penugasan sebanyak 20%, UTS sebanyak 30%, dan ujian akhir semester sebanyak 35%. Sehingga total pembobotannya menjadi 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah bisnis digital untuk mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Berikut merupakan cuplikan video waktu dilakukannya pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan di kelas. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ikut absen hari ini ya. Tara Ayu Afrodita. Hadir, Bu. Oke. Lanjut Aditya Rizky Alfahri. Hadir, Bu. Ahmad Rafi. Hadir, Bu. Ariel Dohan. Hadir, Bu. Ayu Yuliati Putri. Hadir, Bu. Rizky. Farhan Alpa Indika. Hadir, Bu. Mutia Fionesa Sakira. Hadir, Bu. Nanda Windy Laisa. Hadir, Bu. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah di hari ini kita kembali lagi bertemu seperti biasa ya di mata kuliah kita saya. Tapi sebelum kita lanjut dengan proses belajar mengajar kita, mari kita membaca Al-Quran bagi yang beragama Islam, bagi yang muslim silahkan menyesuaikan. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita, yaitu mencari, menciptakan, dan memanfaatkan peluang usaha. Keadaan Anda sehat? Alhamdulillah sehat ya. Bisa mengikuti perkuliahan hari ini? Bisa ya. Mari kita fokus untuk materi hari ini. Dan nanti kita akan ada sharing ya, kuis juga gitu. Jadi saya akan fokus ke materinya. Nah, kita pertama membahas peluang usaha dulu ya. Menurut mindset Ananda, peluang usaha itu apa? Ada yang berani mengungkapkan pendapatnya? Peluang usaha. Mungkin kata-kata peluang sering kita dengar itu apa? Menurut mindset Ananda aja. Nggak harus mesti bahasa buku. Apa yang bisa ini? Peluang. Kata-kata peluang identik
pengertian peluang apa? Menciptakan nilai tambah. Nah, berarti kalau peluang usaha itu kesempatan bagaimana mencari usaha yang cocok, ya. Paham? Usaha menurut beberapa ahli, mungkin Anda bisa bantu biar teman-temannya juga mendengarkan. Slide-nya. Beberapa pengertian peluang usaha. 1. Peluang usaha merupakan sebuah risiko yang harus diambil dan dihadapi untuk mengelola dan mengatur segala urusan yang ada hubungan dengan finansial. 2. Peluang usaha merupakan sebuah tahapan yang terdiri atas kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan melihat kesempatan yang dihadapi setiap hari. 3. Peluang usaha merupakan sebuah proses yang melibatkan individu atau kelompok yang menggunakan usaha dan sarana tertentu untuk menciptakan nilai tambah guna memenuhi sebuah kebutuhan tanpa memperhatikan sumber daya yang digunakan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa peluang usaha adalah kesempatan atau waktu tepat agar bisa diambil atau dimanfaatkan oleh seseorang atau kelompok untuk menciptakan nilai tambah guna memenuhi kebutuhan. Nah, dari pengertian peluang usaha menurut pendapat beberapa ahli ya, maka dapat disimpulkan bahwasanya peluang usaha itu adalah sebuah kesempatan atau waktu yang tepat agar bisa diambil dan bisa juga dimanfaatkan oleh seseorang ataupun kelompok untuk menciptakan nilai tambah guna memenuhi kebutuhan. Sampai di sini paham dengan peluang usaha? Paham ya? Lanjut dengan bagaimana cara mencari peluang usaha. Ya, peluang usaha itu bisa kita cari di sekitar lingkungan kita, ya. Dan dapat juga kita lakukan dengan cara pertama mencari usaha yang potensial. Ya. Mencari usaha yang potensial ini misalnya seperti apa Ananda? Kalau menurut Ananda? Ariel ada pendapat? Menurut Ariel, mencari usaha yang potensial itu adalah intinya lah mencari usaha yang mempunyai impact yang bermanfaat besar bagi pengusaha untuk memulai usaha tersebut. Ya, bahwasanya mencari usaha yang potensial ini dengan melihat apa yang mempunyai potensi, yang mempunyai titik impas ke yang melakukan usaha. Artinya yang memiliki keuntungan jika kita melakukan usaha tersebut. Nah, itulah gunanya kita itu melihat keadaan lingkungan sekitar dulu, ya. Yang kedua, amati keperluan yang paling dibutuhkan. Jadi mencari peluang usaha ini Ananda, kita perlu mengamati apa sih sebenarnya kebutuhan di lingkungan yang akan kita bangun usaha tersebut. Kalau lingkungan misalnya seperti jasa laundry ya, sederhananya. Mungkin di lingkungan kita ini membangun jasa laundry ini, keadaannya misalnya di situ banyak yang tinggal para pegawai, ya misal. Kemudian pokoknya orang yang super sibuk lah di situ sehingga dia membutuhkan jasa cucian, ya. Nah, mungkin dengan demikian kita lihat permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Oh, sepertinya jasa laundry cocok nih di daerah ini karena keadaan lingkungannya, masyarakatnya memang dikategorikan sibuk gitu. Nah, kira-kira nih Ananda, di daerah pedesaan yang umumnya di situ ibu rumah tangga, kita bangun jasa laundry, potensial nggak kira-kira? Kurang ya, karena ibu rumah tangga biasanya akan lebih mempertimbangkan daripada saya ke laundry, hanya saya cuci sendiri gitu. Karena kan nggak ada juga kegiatan saya sehari-hari gitu ya. Nah, itu maksudnya. Yang ketiga, memanfaatkan usaha yang ada di sekitar. Nah, inilah bagaimana cara kita mencari peluang usaha. Nah, kita lanjut tadi cara mencari peluang usaha, kemudian kita lanjut cara menciptakan peluang
peluang usaha. Setelah kita cari peluang usaha, kemudian kita ciptakan. Jadi cara menciptakan peluang usaha ini yang pertama, Ananda, Peluang usaha. 1. Melihat problem yang ada di lingkungan sekitar. 2. Jadi dalam memanfaatkan peluang. 3. Memberikan nilai tambah. 4. Kreativitas. 5. Selalu berinovasi. Dengan kreativitas dan inovasi, bisnis akan bertahan dan berhasil berkelanjutan. Bisnis yang kurang kreatif dan inovatif tidak akan menghasilkan nilai baru bagi pasar. Maka pasar tidak bisa menerima dan terancam keberlanjutannya. jadi ada 5 cara menciptakan peluang usaha itu ya. Yang pertama, kita harus melihat masalah yang ada di lingkungan sekitar. Artinya di lingkungan tempat kita akan mendirikan usaha. Yang kedua, jeli dalam memanfaatkan peluang. Artinya di sini kita harus bisa memanfaatkan tentang peluang usaha itu. Yang ketiga, memberikan nilai tambah. Bagaimana cara kita agar usaha yang kita bangun ini memberikan nilai tambah lah gitu ya. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, selalu berinovasi. Tujuannya inovasi supaya tidak ketinggalan ya. Nah, jadi dengan kreativitas dan inovasi, bisnis akan bertahan dan insya Allah akan berhasil untuk selanjutnya. Karena kalau kita nggak ada kreatif dan inovasi, maka bisnis kita itu akan ketinggalan dari bisnis yang sama yang dibangun oleh orang lain ya. Jadi zaman sekarang ini bisnis itu memang harus selalu ada inovasinya ya. Nah, bisnis yang kurang kreatif dan inovatif tidak akan menghasilkan nilai-nilai baru bagi pasar ya. Karena konsumen ini ada juga yang sifatnya namanya bosan, ingin mencoba hal yang baru. Seperti contoh tadi laundry, ya. Laundry misalnya 2 hari selesai. Nah, kemudian ada lagi inovasi yang bisa ada namanya jasa ekspres, yang bisa 1 jam selesai gitu. Nah, orang akan lebih tertarik ke alasan misalnya nih, saya butuh cepat. Biasanya kalau orang butuh itu, dia tidak akan memandang dengan bayaran, karena dia butuh gitu. Ya, paham Anda? Nah, lanjut kita cara memanfaatkan peluang usaha. Memanfaatkan peluang usaha ini dilakukan dengan cara melihat peluang usaha. Untuk melihat peluang usaha, kita harus mampu melihat, mendengar, membaca, menulis, dan mengamati persoalan yang muncul di lingkungan. Artinya di sini kita harus mempelajari hal-hal ini. Kita harus mampu melihat ya, mendengar, membaca, menulis, dan mengamati persoalan yang muncul di lingkungan kita. Artinya seperti yang kita bahas tadi, selalu ada inovasi. Inovasi timbulnya dari mengamati hal-hal yang ada. Kita lanjut dengan strategi menciptakan peluang usaha atau analisis SWOT ya. Analisis SWOT ini merupakan langkah penting untuk melihat berbagai kekuatan dan kelemahan dari sisi internal bisnis ya. Jadi analisis kekuatan dari sisi internal ini gunanya adalah untuk mengisi dan meningkatkan daya saing dan untuk melihat peluang bisnis. Dan juga di sini kita akan melihat kelemahan dari sisi internal yang gunanya adalah untuk membenahi bisnis supaya menjadi kuat. Ya. Nah, kemudian dari sisi eksternalnya, peluang merupakan kondisi yang berasal dari luar yang bisa mengakses dan memanfaatkannya. Poin ancaman merupakan sebuah faktor penghalang yang perlu kita minimalisir, ya, kita perkecil, yang gunanya adalah untuk kemajuan dan perkembangan bisnis yang kita dirikan atau kita jalani. Ananda?
Bisa dibantu. Perencanaan bisnis. Beberapa pengertian perencanaan bisnis. 1. Bisnis plan sebagai dokumen yang disediakan oleh entrepreneur yang memuat rincian tentang masa lalu, keadaan sekarang, dan kecenderungan masa depan dari sebuah perusahaan. Isinya mencakup analisis tentang manajerial, keadaan fisik, bangunan, karyawan, produk, sumber permodalan, informasi tentang jalannya perusahaan selama ini, dan posisi fase dari perusahaan. 2. Perencanaan bisnis adalah suatu proses terkoordinasi untuk mengidentifikasi beragam permasalahan yang mungkin akan dihadapi dalam bisnis dan berbagai alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, jadi bisnis plan atau perencanaan bisnis ini itu merupakan sebuah proses ya, sebuah proses di mana proses ini gunanya adalah untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang mungkin akan kita hadapi ke depannya dalam menjalankan bisnis tersebut, dan juga bagaimana cara mencari solusi alternatif untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Bisnis yang baik ya. Yang pertama itu sederhana ya. Sederhana artinya di sini perencanaan yang baik adalah perencanaan yang mudah dimengerti dan mudah dilaksanakan. Cara membuat perencanaan bisnis yang baik? Yang baik itu yang pertama adalah sederhana. Sederhana artinya di sini perencanaannya yang mudah dimengerti dan mudah kita laksanakan. Yang kedua adalah spesifik. Nah, spesifik di sini artinya adalah konkret, terukur, dan spesifik dalam waktu, personalianya, dan anggarannya. Yang ketiga, realistis. Artinya perencanaan yang baik itu adalah perencanaan yang realistis dengan tujuan, anggaran, maupun target pencapaian waktunya. Yang keempat, komplit atau lengkap. Nah, artinya di sini perencanaan yang baik itu adalah perencanaan yang lengkap semua elemennya. Nah, dapat dipergunakan dalam yang pertama, mendefinisikan dan menetapkan tujuan, menciptakan laporan bisnis secara regular, mendefinisikan bisnis baru, mensupport aplikasi pinjaman, mendefinisikan berbagai perjanjian dengan partner, serangkaian nilai untuk pencapaian tujuan secara legal, dan yang terakhir untuk mengevaluasi masalah produk-produk, promosi maupun ekspansi. ya. Jadi ini adalah cara-cara membuat perencanaan bisnis yang baik. Sederhana, spesifik, realistis, dan komplit atau lengkap. Dari materi kita hari ini kesimpulannya adalah peluang usaha itu merupakan sebuah kesempatan atau waktu yang tepat agar bisa diambil atau dimanfaatkan oleh seseorang ataupun itu kelompok untuk menciptakan nilai tambah untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian cara mencari peluang usaha itu yang pertama dengan melihat problem yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, kita harus jeli dalam memanfaatkan peluang yang ada. Yang ketiga, memberikan nilai tambah. Yang keempat, kreativitas dan selalu berinovasi. Nah, cara memanfaatkan peluang usaha itu adalah dengan memanfaatkan peluang usaha dilakukan dengan cara melihat peluang usaha. Kita harus bisa melihat, mendengar, membaca, menulis, dan mengamati persoalan yang muncul di lingkungan sekitar. Jadi itu adalah kesimpulan dari materi kita hari ini. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ya. Oke, terima kasih Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran ini saya buat. Semoga bisa dijadikan sebuah penilaian bagi Bapak ataupun Ibu asesor. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.